Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Aris Munandar, MSI, selaku dosen pengampu Geografi Penduduk dan Demografi, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Selvita Sari dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Di sini akan membuat video edukasi tentang perilaku hidup sehat. Jangan lupa ditonton ya. Tahu gak sih, dengan pola hidup sehat, kita bisa menjadi generasi hebat loh. Halo Sobat Geo, kalian tahu gak sih apa itu hidup sehat? Perilaku hidup sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup sehat. Nah, itu dia pengertian dari perilaku hidup sehat. Teman-teman semua udah tahu kan sekarang pengertian dari perilaku hidup sehat? Tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melakukan perilaku hidup sehat. Kalau kita tidak melakukan perilaku hidup sehat, akan berdampak seperti apa ya? Mari kita bahas. Gaya hidup tidak sehat akan berdampak pada kesehatan tubuh kita, seperti sindrom metabolik. Ini adalah sekelompok kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, obesitas, dan diabetes. Ini dia beberapa pola hidup tidak sehat. Sering mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis dapat membahayakan kesehatan. Duduk dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko diabetes, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Merokok merupakan penyebab utama penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Bangun kesiangan secara terus-menerus dapat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, bahkan bisa memicu penyakit kanker hati. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Terlalu banyak menonton TV maupun main games, perilaku ini terkait dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes, dan emboli paru. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, teman-teman semua udah tahu kan akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak melakukan perilaku hidup sehat. Nah, makanya itu kita harus melakukan perilaku hidup sehat. Lalu, bagaimana sih kita bisa melakukan hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari? Tips yang pertama saat kita akan melakukan pola hidup sehat yaitu sering melakukan olahraga. Jangan khawatir teman-teman semua, kita tidak perlu melakukan olahraga yang seperti jogging, nge-gym, tapi kita lakukan olahraga yang kita sukai seperti berenang, berjalan kaki, bersepeda, atau yang lainnya. Tips yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang sehat. Jika kita ingin hidup sehat, maka kita juga harus mengonsumsi makanan yang sehat. Salah satu makanan yang sehat itu adalah ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita juga lebih baik mengonsumsi makanan yang dimasak oleh kita sendiri. Nah, tidak baik loh teman-teman kalau kita sering mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman kemas-kemasan. Tidak hanya mengonsumsi makanan sehat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga tak kalah penting dalam menerapkan pola hidup sehat. Cukupi kebutuhan tubuh dengan mengonsumsi setidaknya 2 liter air putih per hari. Selain menggantikan cairan tubuh yang hilang dan meredakan rasa haus, mencukupi kebutuhan cairan dapat membantu melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Bahkan, minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga berat badan ideal. Sebaliknya, jika kita kekurangan cairan pada tubuh, maka kita akan mengalami dehidrasi, di mana kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai keluhan masalah kesehatan, seperti menurunnya volume dan tekanan darah sehingga mengakibatkan pasokan oksigen dan nutrisi seluruh tubuh tidak terpenuhi.
Ternyata, kesehatan tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan maupun aktivitas sehari-hari, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan mental. Orang dengan tingkat stres yang tinggi cenderung lebih mudah mengalami gangguan kesehatan, seperti penyakit asam lambung yaitu GERD. Saat menghadapi tekanan atau stres, pertama-tama cobalah tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan secara perlahan. Lakukan hal ini berulang sehingga merasa lebih rileks. Kemudian, carilah aktivitas menyenangkan seperti menonton film, membaca buku, atau hobi lainnya. Rajin mencuci tangan tidak hanya menjadi salah satu pola hidup sehat yang harus dilakukan selama masa pandemi. Namun, kebiasaan ini perlu dilakukan setiap hari. Menjaga kebersihan tangan dapat membantu mencegah penyebaran penyakit infeksi akibat bakteri, virus, ataupun kuman patogen lainnya. 6 langkah mencuci tangan yang benar. Langkah yang pertama yaitu basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Langkah yang kedua yaitu usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan. Yang pertama yaitu sebelum dan sesudah makan. Kedua, setelah menggunakan toilet. Ketiga, setelah bersin atau batuk. Keempat, setelah menyentuh sampah. Kelima, setelah menggunakan gadget atau benda elektronik lainnya. Dan yang keenam, yaitu setelah menyentuh hewan peliharaan. Memastikan bahwa tubuh memiliki waktu istirahat yang cukup dapat membantu mewujudkan tubuh dan pikiran yang sehat. Karenanya, usahakan Anda tidur setidaknya 7-9 jam per hari setiap malam dengan waktu tidur dan bangun tidur di jam yang sama. Cara memperbaiki pola tidur. Untuk memperbaiki pola tidur, hal paling mudah yang bisa kita lakukan adalah membuat jadwal waktu tidur yang teratur. Jadi, usahakan untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Misalnya, hari ini kita tidur jam 10 malam dan bangun jam 5 pagi. Usahakan untuk tidur dan bangun pada jam tersebut setiap harinya. Terapkan jadwal tidur secara konsisten meski Anda sedang libur agar siklus tidur terbentuk. Menciptakan lingkungan tidur yang nyaman juga termasuk cara pendukung untuk mengatur pola tidur. Hal ini dilakukan dengan meredupkan atau mematikan lampu dan perangkat elektronik, misalnya TV dan ponsel ketika akan tidur. Hal ini diperhatikan karena paparan cahaya lampu yang terang dapat mengirim sinyal ke otak untuk berhenti memproduksi melatonin atau hormon tidur, sehingga Anda menjadi sulit tidur. Begitu pula dengan bisingan suara televisi, otak akan terus memproses paparan suara dari televisi dan membuat Anda sulit tidur. Aku, kamu, dan kita semuanya harus peduli pada kesehatan. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dengan mewujudkan generasi yang unggul dan berkualitas. Saya Salvatore Sari, see you next time.